Mata jendela jiwa. Dari mata boleh bercerita tentang apa yang ada dalam hati. Oleh sebab itu letak bahagia itu adalah di dalam hati. Hati itu bahasa Arabnya qalbu. Qaf, lam, ba, qalbu. Qalbu itu 3 huruf. Qaf, lam, ba, artinya berbalik-balik. Makanya kadang pagi bahagia, siang susah hati. Siang bahagia, petang susah hati. Aku siang ni rasa bahagia bukan main. Sebab apa? Ada orang ajak aku makan. Bahagia. Sedangkan yang kita nakkan adalah kebahagiaan yang hakiki. Bila kita buka kamus Arabik, apa itu bahagia? Sa'adah. Bahagia sa'adah. Kata orang putih, happy. Sa'adah. Orang yang bahagia, sa'id. Perempuan yang bahagia, sa'idah. Bila ada nama sa'idah, dia bahagialah. Nama adalah doa. Dalam Islam disampaikan nama itu adalah doa. Makanya orang-orang tua dulu dia bagi nama-nama, manakala nama itu disebut dia menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dalam dunia ini hanyalah sesuatu yang menipu. Semuanya menipu. Memang manusia ini semuanya tertipu. Awak nak ke mana? Cari makan. Pagi-pagi pulang petang cari makan. Dah dapat duit tak boleh makan. Unik manusia. Oleh sebab itu maka kebahagiaan bukanlah di ujung lidah, di tepi bibir. Kebahagiaan adalah manakala Nabi Muhammad SAW dalam keadaan susah hati, meninggalkan anak istri di rumah. Dia akan pergi jauh 8 hari 8 malam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan dia tidak boleh terus saja pergi sebab musuh sekeliling akan membunuh dia. Maka dia pun pergi ke atas Jabal Sur. Tempat Nabi bersembunyi itu Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur. Tak bahagia, takut, musuh keliling pinggang, nyawa terancam, harta benda keluarga tinggal, risau, susah hati. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha ma'ana. La tahzan, jangan risau, jangan susah hati, jangan gundah, jangan cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Apa maknanya? Kebahagiaan hakiki hanya akan didapat kalau kita merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna doa-doa kita selama ini. Bila kita nak makan kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bila kita nak pergi kita baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bila kita melihat rupa kita di cermin kita baca doa Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Bila kita semua doa-doa ini sebenarnya untuk apa? Untuk merasakan kita bersama dengan Allah. Kalau ada orang masa dia senang hati dia kata alhamdulillah. Masa dia banyak duit dia cakap alhamdulillah. Masa dia ada jawatan tinggi dia katakan alhamdulillah. Biasa. Tapi ada orang yang pada saat senang dan susah pun mampu berkata alhamdulillah. Kerana Allah yang bersama dia saat senang, Allah juga yang bersama dia saat susah. Allah yang bersama dia saat bersendirian, Allah juga yang bersama dia saat dalam keramaian. Maka kebahagiaan hakiki adalah orang yang mampu merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita ni supaya nak selalu bersama, merasa bersama dengan Allah? Itulah maka kita diajarkan bangun pagi, jaga dari tidur, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup mata pun tetap mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amun. Melihat wajah di cermin pun mengingat Allah. Allahumma. Awak kalau melihat wajah di cermin, awak apa kata? Allahumma kama hassanta khalqi. Itulah bacaan melihat wajah di cermin. Ada juga setengah orang dia tengok wajah dia di cermin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sampai pada level iman tinggi semacam Abu Bakar Siddiq itu pun rupanya ada juga rasa takut, rasa cemas dia. Abu Bakar Siddiq apa dia katakan? Saya takut ya Rasulullah, saya khawatir wahai Rasulullah.
padahal dia sudah belajar kepada Rasulullah 13 tahun. 13 tahun belajar iman kepada Rasulullah, 13 tahun mendalami tauhid kepada Rasulullah, tetap juga ada rasa takut. Apalagi kita baru tazkirah 13 minit. Takkan terus saja bahagia. Mengaji ini bukan macam kata orang-orang tua dulu, ambil kunyit, dia bagi kapur sirih, dari kuning berubah langsung. Tidak macam itu. Dia ada proses, ada belajar. Makanya apapun bicara ilmu, siapapun ustaz yang datang, ikut. Ada kajian di surau, ikut. Ada tazkirah, ikut. 4D, datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit, diampuni Allah. Kenapalah saya ni ustaz, bila ikut tazkirah, datang mengantuk? Memanglah itu kerja setan. Kita jangan marah, itu memang udah standar operasional setan. Itu memang udah kerja-kerja dia. Setan itu kerja dia, la atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari hadapan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Kita luruskan niat, kita buat. Datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, Allah sedang menguji kita. Kadang banyak orang berkata, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau rezeki dia banyak, badan dia sihat, jawatan dia tinggi, dia katakan, oh Allah sedang memuliakan aku. Tapi bila rezekinya disusahkan Allah, badan dia disakitkan Allah, apa kata dia? Fa yaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menyusahkan aku. Kalla, bukan begitu. Maka bila kita ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang pertama, mustilah selalu husnuzzan pada Allah. Sedang pada manusia saja kita mesti husnuzzan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, ijtanibu katsiran minazzan, jangan kamu berburuk sangka. Jangan buruk sangka pada manusia. Maka cara yang paling baik nak bahagia adalah husnuzzan pada Allah SWT. Ustaz Samad, kenapa Allah buat saya macam ni? Dia marah pada Allah, tapi marahnya pada saya pula. Dulu, masa saya belum taubat, masa saya belum mengaji, rezeki saya lancar, duit saya banyak, hati saya senang. Sekarang ni, bila 2-3 kali dengar tazkirah ustaz, saya pun taubat, saya pun mengaji, saya pun berhenti buat dosa, macam-macam musibah datang. Kenapa marah pada saya? Sebab ustazlah saya hijrah. Buat baik, datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, ada 2 cara Allah. Yang pertama, dia nak bersihkan kita dari dosa-dosa kita yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, badan sakit, duri mencucuk tapak kaki. Kita berjalan 10 orang. Ada 10 orang kita berjalan bersama. Yang 9 ini selamat, sehat. Tapi ada 1 yang kena, kaki dia tertusuk, tercucuk duri bunga mawar jatuh di tepi jalan. Kenapa mesti saya yang kena? Kalau memang Allah itu adil, kenapa kita tak 99 ni kena? Nak jawab pakai hadis ke nak jawab pakai akal? Kalau nak jawab pakai akal, duri 1, kenapa saya yang kena? Kenapa tak 9? Duri 1, takkan kena 10. Tapi kalau dia nak dari hadis Nabi, sebenarnya Allah baik. Allah ingin engkau bersih sebersih-bersihnya, hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai orang itu berjalan di atas muka bumi, dosanya bersih, tak ada lagi. Ada orang-orang yang disayang Allah, Allah ingin dia mati dalam keadaan bersih, tak ada membawa dosa. Maka hidup dia mungkin disusahkan Allah sikit, mungkin hati dia dirisaukan Allah sikit, supaya apa? Bersih segala dosanya. Tapi ada pula orang yang hidupnya tenang, rezekinya banyak, badannya sihat, tapi sebenarnya dia sedang dihukum Allah. Apa nama hukumannya? Istidraj. Istidraj, azab yang tertunda. Sebenarnya azab itu nanti dibagi Allah SWT, ditunda Allah SWT. Itulah yang disebut Allah, wa umli lahum, aku ulur. Seperti orang bermain layang-layang, dia ulur benang, dia ulur makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi tersangkutnya. Oleh sebab itu maka kita selalu husnuzzan pada Allah Subhanahu wa taala. Sakit,
Boleh jadi dengan sakit itu kita ingat sehat, kita bersyukur pada Allah. Berapa banyak orang yang tak pernah dibuat Allah sakit, tak pernah dia bersyukur pada Allah. Saya ni memang besarlah nikmat Allah pada saya, Pak Ustaz. Saya tak pernah sakit. Jangan senang dulu. Fir'aun pun tak pernah sakit. Fir'aun matinya bukan kerana sakit. Fir'aun mati kerana tenggelam di Laut Merah. Oleh sebab itu maka bila kita sakit, satu sisi kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk orang mati saja. Bila kita datang ke rumah sakit, kita tengok, awak sakit? Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi memanglah sudah lazim di bumi Melayu ni bila innalillah tu mati. Padahal cuba tengok ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah di situ bukan hanya mati saja. Baca pangkal ayatnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wa naqsim minal amwal, susah, wal anfus, sakit dan mati, wassamarat, tak ada buah-buahan, kering, tak tumbuh kurma dan anggur. Maka orang ini kita katakan innalillah, takut. Aku ni takutlah. Kenapa engkau takut? Aku takut laki aku diambil orang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan untuk orang mati ya. Oleh sebab itu maka apa makna innalillah? Apa makna innalillah? Jangan takut, jangan cemas, jangankan harta kita, jangankan anak bini kita, jangankan keluarga kita. Innalillah, kita ini pun datang daripada Allah dan akan balik kepada Allah, tak tahu apa-apa. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut, dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Ada yang keluar dari perut ikan? Tak ada. Dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Jangankan bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Mak Saleh, bahasa orang putih, nama kamu pun kamu tak tahu. Kita ni semua ada problem hidup. Maka tak ada cara lain selain husnuzan pada Allah. Ambil air wuduk, selepas ambil air wuduk menghadaplah pada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati aku, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang soleh. Angkat kedua tangan. Masalah ini besar, tapi sebenarnya engkau yang paling besar. Allahu Akbar. Inna salati, sembahyangku ini, wa nusuki, ibadahku ini, wa mahyaya, hidupku ini, wa mamati, matiku ini, lillah, semuanya untuk engkau ya Allah. Bila susah hati, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan mengingat menyebut asma Allah tatmainnul qulub. Kadang kita ni pun tak tahu. Jaga tidur pagi subuh, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba susah aja, susah, risau. Kita pun tak tahu entah apa yang dirisaukan. Semua ada. Kereta ada, rumah ada, makan ada, semua ada. Tapi kita rasa risau hati. Bagaimana cara nak menghalau risau ini? Tidak ada cara lain menghilangkan risau hati kecuali minta kepada Dia yang punya hati. Pagi-pagi sembahyang duha dulu. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nanti menjelang siang salat qabliyah zuhur, masuk ke dalam surau. Surau kita Masya Allah, tabarakallah. Apa nama surau kita tadi? Ar-Rahman. Kenapa tak bagi surau Ar-Rahim? Kenapa Ar-Rahman? Tentulah memilih itu bukan dia pilih-pilih saja. Ada makna di situ. Kalau Ar-Rahim, yang dapat itu hanya orang beriman saja. Tapi kalau Ar-Rahman, semua dapat. Kalaulah Allah itu hanya punya sifat Ar-Rahim, sudah lama yang tak percaya kepada Dia itu mati. Kamu tak percaya pada aku? Mati. Tapi Allah bukan Rahman, Dia Rahim. Dia Rahim, Dia Rahman. Bahkan yang pertama disebut bukan Rahim, Bismillahirrahim saja. Rahman dulu. Macam orang bagi beras pada ayam, dia bagi beras pada ayam, semua dapat. Ayam baik dapat, ayam tak baik pun dapat. Ayam tak baik pula lagi banyak dapat.
kembali kepada Allah. Orang yang kembali balik kepada Allah itu adalah orang yang taubat. Taba yatubu taubat, kembali kepada Allah. Cukup. Masuk yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang percaya kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Dua, wa kunu ma'as sadiqin, bersama orang yang baik. Ini cara kedua. Bila kita ingin berbahagia, maka kita jangan bersendirian. Jangan pernah sendirian. Wa minal itsnaini ab'adu. Setan akan menjauh kalau kita berdua, bertiga, berempat. Berapa warga MITI yang nanti kita akan bagi tazkirah ini yang berbahagia? InsyaAllah Ustaz Abdul Somad, warga MITI yang akan datang pagi ini adalah 1000 orang. Oh, 1000 orang, mana berani setan? Setan dah nak masuk tadi, dia tengok 1000 tak jadilah, kata dia. Ramai juga ni. Oleh sebab itu jangan pernah bersendirian. Serigala, harimau, dia akan menerkam kambing yang sendirian. Tapi manakala berjamaah, itulah makanya kita kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah fakun man ma'allah. Kalau engkau sanggup, bersama dengan Allah. Kalau engkau tak mampu, maka bersamalah dengan orang baik-baik. Jangan pernah bersendirian, bersama dengan orang baik-baik. Alhamdulillah, berkawan. Nabi Muhammad SAW dia ada berkawan dengan Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab, orang Persian, Iran sekarang. Dia ada berkawan dengan Bilal bin Rabah. Bilal ini Egypt, Kaherah, ini Sudan, Afrika Utara, Mesir, Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ni ada kampung kecil namanya Nubia. Itulah kampungnya Bilal. Di Nubia ni kulit orang dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada corak warna, color lain tak ada. Maka saya dulu masa belajar, saya duduk di asrama. Saya suka berkawan dengan kawan-kawan dari Afrika ni sebab nampak saya lebih putih. Saya rasa happy lah kejap. Oleh sebab itu maka kita mesti berkawan dengan orang. Jangan pernah bersendirian. Banyak orang merasa bila saya dah tobat, saya dah hijrah, saya cukup bersendirian. Jangan. Mesti kita bersama-sama. Ada community. Awak di mana? Saya bekerja di MITI. Bersama dengan Surau Ar-Rahman MITI. Nanti balik ke rumah di mana? Saya ada di rumah duduk kat ini. Saya pun tak tahu nama-nama di Malaysia. Di situ ada surau, ada, ikut bersama dengan surau. Jangan sampai orang surau tak tahu, tak kenal dengan kita, muka tak nampak, tiba-tiba datang jenazah je. Apa ni? Mana dia selama ni? Dia sebenarnya dah lama kat sini, cuma tak pernah datang. Datang-datang jenazah je. Kata Tok Imam, letak dia depan saya. Ini orang ni sombong. Selama dia tak mau di belakang saya. Kita bagi dia kemuliaan, kehormatan. Letak dia di depan saya. Usolli ala hazihil janazah arba'a takbiratin. Selama ni kata Tok Imam, aku takbir sekali je. Sekali ni aku bagi dia 4 sekali. Tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Jangan pernah meninggalkan umat bersama dengan umat. Oleh sebab itu, bila ada tuan-puan yang selama ini kurang syukur pada Allah, tak merasa dapat nikmat, selalu tak merasa senang, merasa susah, pergilah balik dari sini, cari anak yatim, bawa anak, bawa keluarga, pergi ke tempat anak yatim, fakir miskin. Nanti anak kita akan bertanya, ayah siapa ni? Dia anak yatim. Kenapa dia yatim? Ayah dia dah meninggal dunia. Engkau pun bila tak banyak syukur, aku letakkan juga di sini. Bukan salah kita pergi ke danau, pergi ke mall, tak salah. Tapi itu akan membuat dia tak bersyukur kepada Allah dan dia nanti tidak bahagia. Sebab dia menganggap bila dibawa jalan-jalan ke mall, bahagia. Bila dibawa pergi beli mainan, bahagia. Bila ada game online PlayStation, bahagia. Bila tak dapat, tak bahagia. Maka kita ajarkan bahawa kebahagiaan bukan yang majazi, tapi yang hakiki.